Oke. Versionnya sudah kelihatan ya, Pak? Ya sudah, silakan dibuka aplikasinya. Oke. Ya silakan dijelaskan. Baik, kok bisa mendengar? Bisa, silakan dijelaskan aplikasinya. Sudah bisa mendengar, Pak? Ya silakan, silakan. Yang aplikasinya Bisa dibuka, mendengar? Mas. Aplikasinya dibuka. Oke, ya baik. Nah, di sini saya mempresentasikan tentang aplikasi skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Pembayaran SPP di SMK Pancasila 8 Slogimo, di mana ini merupakan tampilan awal pada aplikasi saya. Saya menerapkan login multi level di mana saya membatasi 4 orang, yaitu admin, user, kepala sekolah, sama tata usaha. Di mana ketika login nantinya mereka akan diarahkan ke halaman sesuai dengan login yang mereka lakukan. Contohnya di sini ketika saya login sebagai admin ini. Nah, ini merupakan tampilan ketika si admin login, di mana di sini sudah tertera nama yang login adalah admin, di mana namanya adalah saya, di mana di dalam login ini terdapat menu, yaitu menu dashboardnya ini, SPP online-nya ini, lalu ada data user, data biaya, sama data kelas. Untuk data user sendiri digunakan untuk menambahkan siswa atau user yang akan login ke dalam aplikasi ini. Bisa saya contohkan untuk menambahkan usernya. Di sini semisal saya ingin membuat akun dari siswa, misal saya Pak Andi, ya. Andi dengan password Andi juga. Sini saya kasih hak aksesnya sebagai siswa. Andi kelas alamat kiri. Masuk Oktober 9. Nah, di sini sudah tertampil siswa dengan akun Andi dengan nama Andi dan password usernya Andi dengan level yaitu siswa, dimana nanti ketika saya menggunakan akunnya Andi ini bisa digunakan untuk login ke siswa. Lalu untuk menyampaikan akun loginnya ini saya akan memberikan kwitansi akun, dimana nantinya akan saya berikan ke si siswa untuk loginnya, yaitu berupa username dan password pada awal pendaftaran, karena untuk pendaftarannya sendiri yang membuatkan akun dan passwordnya ini adalah admin. Jadinya ketika
dengan sama apa yang bisa membuatnya si admin saja. Ini tampilan menu cetaknya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu data biaya. Data biaya di sini digunakan untuk menentukan biaya pembayaran apa saja yang akan digunakan oleh sekolahan. Semisal di saya sudah membuat dua jenis pembayaran yaitu SPP dan pembangunan. Apabila si tata atau pihak sekolah ingin menambahkan jenis pembayaran lain, di sini tinggal klik menu tambah, lalu menuliskan jenis pembayaran jenis apa saja. Semisal di sini saya ingin menambahkan uang bangunan, seragam, misal pembayaran seragam, misal dengan nominal 200.000. Nah, simpan. Akan tertambah secara otomatis di sini, yaitu dengan ID 13, yaitu jenis pembayaran seragam nominal 200.000, di mana nanti ini digunakan oleh siswa untuk membayar, di mana nantinya di tampilannya di sini sudah otomatis tampil jenis pembayarannya apa saja, yaitu seperti SPP, bangunan, seragam, dan yang lain sebagainya. Lalu selanjutnya data kelas. Untuk data kelas sendiri ini sama seperti data biaya, saya juga menambahkannya secara otomatis sesuai dengan kelas yang ada. Semisal seperti saat pergantian tahun atau awal siswa masuk baru, otomatis kan jumlah siswanya jumlahnya bertambah, ada yang berkurang, dan pun berbeda. Maka di sini saya gunakan sama, di mana bisa menambahkan. Misal di sini dengan ID-nya R4, misal saya menambah kelas 10 RPL 4. Ketika saya simpan, Kalau tahun ajaran gimana, Mas? nama kelasnya yang sesuai dengan siswa dengan nama kelas tersebut. Lalu untuk mengeditnya di sini juga tahun bisa. ajaran gimana, Mas? Untuk mengeditnya Kalau tahun apabila ada ajaran. kesalahan ini menggantinya, tinggal klik menu edit lalu bisa mengganti nama kelasnya. Misal saya ganti RPL 5 di sini. Kalau tahun ajaran gimana, Mas? Baik, oh, gimana? Oke, kalau tahun ajaran gimana, Mas? Kalau ganti tahun ajaran gimana? Halo, baik, oh. Halo, ya. Halo. Halo. Baik, oh. Ya, Baik, halo. oh, bisa mendengar? Ya, bisa. Baik, oh. Baik. Baik, oh. Halo, Mas. Halo. Halo, baik, oh. Halo. 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 Terdengar, Pak? Kedengaran ya? Masuk enggak? Suara Terdengar saya tidak, masuk Pak? enggak? Suara saya masuk enggak? Halo. Suaranya Pak Eko tidak terdengar di sini. Sebentar. Putus-putus.
Ya, baiklah. Dengar enggak? Halo, 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 halo. Suaranya masuk enggak? Halo. Halo, Mas Dundria. Halo, 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 halo. Baik. Awas. Halo, halo, halo. Ya, Sudah dengar? ya Pak. Ya. Ya, Pak. Eh, ya, lanjutkan. Halo, dilanjutkan, Mas. Dilanjutkan. Baik. Lalu untuk pada data user ini ketika semisal usernya eh, di sini juga saya berikan tampilan yaitu menu hapus di mana bisa digunakan untuk menghapus nama dari si user tadi. Misal salah di sini saya contohkan menghapus akun yang salah, saya hapus maka akunnya tadi akan hilang atau terhapus. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan akun dari si Andi yang saya buat tadi. Di sini saya tadi buatkan yaitu Andi dengan password sama Andi. Nah, di sini sudah tampil yaitu siswa yang bernama Andi telah masuk ke dalam aplikasi sebagai siswa, di mana siswa tersebut di sini saya memberikan menu yaitu menu pembayaran. Nah, di sini tidak ada karena si Andi belum melakukan pembayaran di aplikasi ini. Baik. Untuk melakukan pembayaran, si Andi memilih jenis pembayaran sesuai tadi yang telah saya buat pada akun admin tadi. Di sini tadi ada seragam, bangunan, SPP, dan segala macam. Di sini ketika saya pilih semisal seragam tadi dengan nominal yang sudah otomatis dan lalu bulan pembayarannya apa? Semisal saya bulan pembayaran bulan Agustus, saya simpan. Nah, di sini sudah tampil secara otomatis jenis pembayarannya apa, bulan pembayaran yang diinginkan, semisal di sini Agustus, lalu tanggal inputnya ini adalah tanggal input sekarang ketika si Andi melakukan pembayaran pada hari ini. Lalu untuk di sini ada saya tambahkan yaitu status terbayar. Status terbayar di sini saya gunakan sebagai verifikasi. Ketika si Andi belum membayarkan nominal administrasinya ke bagian tata usaha, maka di sini belum terbayar. Jadi harus ke bagian tata usaha dulu, menyerahkan buktinya ini bahwa dia ingin membayarkan jenis pembayarannya yaitu seragam ini ke bagian tata usaha, lalu si tata usahanya memverifikasi bahwa si Andi sudah melakukan pembayaran atau memvalidasinya. Lalu di sini apabila si Andi atau siswa salah, di sini saya membuat menu yaitu menu edit untuk mengganti semisal jenis pembayarannya salah di sini tinggal diganti saja, semisal bangunan atau SPP sesuai dengan yang Andi
sesuai yang kesalahan siswanya. Baik. Saya lalu di sini yaitu yang ketiga yaitu login sebagai tata usaha. Di sini akunnya namanya TU. Nah, di dalam tata usaha atau si TU-nya di sini terdapat dua menu yaitu menu pembayaran sama cetak laporan. Di menu pembayaran ini tadi si Andi telah melakukan pembayaran yaitu Andi telah melakukan pembayaran atau yang enak ini Andi. Nah, Andi telah melakukan pembayaran yaitu ini salah seragam pada bulan Agustus dengan nominal 200.000. Di mana pada statusnya di sini yaitu belum terbayar. Oleh karena itu, ketika si Andi telah datang ke tata usaha, Andi membayarkan Itu kok kelasnya munculnya seragam ya, Mas ya? nominal atau administrasi yang ditentukan. Ketika sudah terbayar, maka si tata usaha memvalidasinya. Nah, di sini kan Mas, belum Mas, terbayar, maka Mas Yudi ya. untuk ketika sudah membayarkan si Andinya, sini jadi sudah terbayar, disimpan, maka di sini si Andi tadi sudah melakukan pembayaran atau sudah terbayar. Lalu tata usaha mencetakkan kwitansi pembayarannya seperti ini, di mana pada kwitansi sudah otomatis sesuai dengan namanya, kelasnya apa, lalu jenisnya pembayaran apa, bulan pembayarannya apa, semuanya sudah secara otomatis dan status terbayarnya juga sudah otomatis. Di mana pada kwitansi pembayarannya ada nomor kwitansinya ini juga sudah otomatis melakukan atau tergenerate secara otomatis sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Nah, untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya ini sudah terbayar pada akun siswa, saya akan kembali lagi ke Andi, si Andi tadi yang telah melakukan pembayaran. Nah, maka status yang tadinya belum terbayar pada akun siswa Andi sekarang sudah terbayar. Gitu, Pak. Lanjut lagi, kembali ke TU. Mana TU tadi sudah melakukan sesi pembayaran, selanjutnya yaitu si tata usaha melakukan cetak laporan. Pada cetak laporan ini, semisal di sini saya menyeleksi pada cetak laporan yaitu yang sudah terbayar. Jadi yang belum terbayar tidak masuk ke dalam menu cetak laporan. Jadinya misal ingin mencetak laporan pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Agustus ketika saya cetak download, di mana ini sudah ke dalam bentuk PDF. Saya buka. Bentar. Si loadingnya. Nah, di sini Andi telah melakukan pembayaran pada bulan Agustus tertanggal pembayaran yaitu 2020 8 dan 2. Di mana tadi kan ada banyak, tetapi karena saya membatasi pada bulannya, berarti transaksi pada itu saja yang terekam pada menu pembayarannya. Di sini yang tampil hanya yang sudah melakukan pembayaran. Tanggalnya kok Ya, double? dan yang terakhir, gimana Pak? Tanggalnya double itu. Tanggal. Bentar. Bentar. Saya buka. Nah, ini tanggal bayar, maksudnya tanggal bayar, ini tanggal inputnya tadi. Ini seharusnya tanggal input, maaf. Ini
seharusnya tanggal input bayar, maksudnya inputnya kapan Diganti judulnya ya, biar ada, enggak sama. ya, ya, nanti saya ganti Pak. Ini tanggal bayarnya input bayar, lalu tanggal bayar ini adalah tanggal bayaran yang dilakukan pada sekarang ini Pak. Gitu. Nanti saya ganti. Ini seharusnya tanggal input bayar. Dan yang terakhir yaitu akun untuk kepala sekolah. Di sini KS. KS di sini saya hanya batasi di mana KS hanya memantau saja transaksi pembayarannya untuk mengetahui apakah pembayaran yang berjalan di SMK ini sudah berjalan atau tidak. Maka ketika kepala sekolah sama seperti akun TU tadi, kepala sekolah semisal ingin mengetahui data pembayaran pada bulan Agustus misal, jadi beliaunya bisa mengetahui data transaksi pada bulan Agustus sudah sampai mana, maksudnya jumlah pembayaran siswanya sudah sampai berapa pembayarannya gitu Pak. Ya mungkin itu menu dari sistem pembayaran yang telah saya buat. Mungkin komentar dari Pak Eko gimana Pak? Yang pertama tadi untuk SPP itu kelas 1, 2, 3 sama atau beda? Sesuai dengan ini ya Pak, itu tadi berarti otomatis di admin berarti di data biaya di berarti kan SPP di sini kan, kalau SPP tersebut kan saya buat ini tergantung namanya, semisal SPP kelas berapa gitu Pak. Jadi kalau semisal pada tingkatan kelas 1, 2, 3 semisal itu SPP-nya berbeda, otomatis nanti jenis pembayar tinggal diberi nama sesuai dengan nama akun atau nama pembayarannya saja. Misal SPP untuk kelas 1, SPP 1 misal. Seperti itu, jadinya sudah siswa tahu bahwa oh ini pembayaran untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 seperti itu, Pak. Tapi untuk tampilannya menjadi satu, Pak. Kalau tahun angkatan beda atau tidak? Tahun angkatan tentunya berbeda. Di sini kan ketika saya mendaftarkan user, di sini kan ada tahun masuk. Tahun masuk otomatis siswanya masuknya kapan, di sini tertera 2020. Jadi otomatis kan siswanya semisal daftar 2020, langsung lanjut ke tahun berikutnya, otomatis kan waktu penginputannya 2021 semisal, otomatis berbeda untuk tahun angkatannya, Pak. Ya, tapi kaitannya kalau pembayaran, kalau itu loh data bayarnya tadi ada enggak tahun? Itu SPP untuk tahun 2020, SPP untuk ini ada enggak? Untuk data pembayarannya nanti karena ini Kemungkinan hanya tiap tahun sebatas mungkin rekap, anu. otomatis Kalau ada karena kenaikan hanya tiap tahun gitu sebatas loh. oh ya ketika nanti ada kenaikan tiap tahun, otomatis nanti ada mengeditnya, Pak. Menu editnya ini, mengganti editnya ini. Oke, berarti tapi Edit siswa dari pada waktu siswa mau bayar tidak usah milih itu SPP kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 toh? Atau harus milih? oh, waktu itu tetap milih kan sesuai jenis pembayaran yang diinputkan di sini pada data biaya. Iya kan. Misal data biayanya tergantung pembayaran siswanya Hmm. Maksud di sini. saya kalau siswanya itu sudah jelas kelas 1 gitu ya pilih siswanya sudah dia bayar SPP gitu ya sudah milih sendiri dia itu SPP khusus untuk kelas 1. Ngono loh. Gitu. Oh, di Oh, sini kalau saya campur jadi satu, Pak. kalau harus milih padahal pilihannya data bayar baru dua, kebetulan baru dua. Tapi kalau sudah jenis bayarnya itu banyak kan harus milih ini SPP kelas 1 apa itu kan harus milih tuh. Maksud saya kalau Iya. memang dia itu memang siswanya itu kelas 1 itu ya sudah toh Iya. berarti dia langsung memilih data bayarnya itu sudah muncul sendiri. Oh dia bayar SPP, beli SPP itu muncul SPP-nya untuk kelas 1 misalkan.
Gitu. Tapi kalau Oke. punyamu seperti itu ya, ya monggo kalau datanya tidak terlalu banyak kan bisa masih bisa milih data Oh ya, jenis bayarnya itu loh. ya. Itu karena saya batasi ini karena yang saya khawatirkan ketika ada jenis pembayaran baru, otomatis kan pada tampilan di dalamnya kan harus mengganti semuanya, Pak. Tetapi kalau di sini kan saya minimalisir dengan penambahan seperti ini, dengan konsep seperti ini. Jadinya tidak perlu mengotak-atik kode program yang ada di dalamnya, gitu, Ya, Pak. kan kalau database kan tidak perlu ada. Kan sudah itu kan jenis bayarnya sudah Hmm. ada itu jenis bayar mau tidak hanya Ya, SPP saja atau bisa seragam, bisa uang pembangunan, bisa pembayaran iuran apa komite atau apa kan bisa ditambahkan di ya situ. makanya, Betul bisa. ya makanya dari ditambahkan secara otomatis di sini, Pak. Gitu. Ya sudah berarti kamu bikin laporan 445 ya. Sudah CC, Pak. Saya Sudah toh. Oh, sudah. sudah ada tanda tangan. Udah, udah semua Pak. Tinggal daftar Oh, saya Pak, berarti sama aplikasi ini. jurnalnya sudah draft jurnal, Oh, draft 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 jurnal belum Pak. jurnal. Proses ini Bikin Pak. bikin draft jurnal ya. Iya, siap. Ya, bikin draft jurnal terus dikirimkan email ya. Siap. Oke, ya Ini. sudah gitu. Ya. Ya, ya, Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. ya sama-sama. Selamat siang.